Shalom. Selamat malam Bapak Ibu. Bersyukur kepada Tuhan, kita malam hari ini boleh bertemu di PD Perduki Chapter Tangerang. Perkenalkan, nama saya Jenitan. Saya dari Paroki Maria Kusuma Karmel, perutusan dari Perduki Chapter Pusat. Dan saya juga aktif di komunitas Sukses Sejati Katolik, masih ada di bawah payungnya Perduki. Ya. Malam hari ini tema yang diberikan kepada saya, udah tahu temanya? Transformasi bisnis melalui doa. Ya, di sini semuanya apakah bisnis? Sudah pensiun ya, banyak yang sudah pensiun ya. Saya yang masih berjuang ya. Bapak Ibu di sini udah lewat duluan, udah pensiun. Oke, hari-hari ini katanya nggak mudah ya, sulit, apalagi buat yang masih berjuang, berusaha, masih usaha, masih kerja. Katanya kondisinya lagi nggak oke. Ya, banyak yang sepi, buka toko, yang jualan banyak, yang belinya dikit. Jadi hari-hari ini semuanya berjuang dari kekhawatiran, berjuang dari ketakutan. Kalau kita masih bisnis itu tujuan utamanya apa sih? Cari cuan ya, cari untung ya. Jadi kenapa bisnis harus ditransformasi? Kalau nggak ditransformasi, kita sebagai orang kerja, sebagai pebisnis, pikirannya cuma ngumpulin duit yang banyak. Caranya gimana? Kerjain apa aja deh yang lagi rame, ikut-ikutan juga. Trennya kemana nih? Ya aku ikutan kerjain itu juga, supaya dapat cuannya cepat. Yang penting cepat, bisa dapat duit, mau sesuai nggak sesuai sama talentanya saya, sama sekolahnya saya, tapi sama yang saya seneng, bodoh amat. Yang penting dapat duit, yang penting bisa hidup, gitu ya. Sampai akhirnya pas jalanin usaha juga gak mikir ini bener, gak bener, boleh, gak boleh, pokoknya yang cepet gimana ya, tolong dibantu aja deh Pak, yang cepet gitu ya. Kalau bisa dilolosin, dicepetin ya. Makanya sekarang banyak yang ditangkep-tangkepin tuh, banyak yang udah nikmatin duluan ya kan. Ada yang ketemu uang di mana banyak banget, berangkas kayak gitu-gitu ya. Kita berdoa jangan sampai kita juga kepengen ya, kepengen aja nggak boleh ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita juga gampang gitu. Makanya hari ini kita diajak untuk transformasi melalui doa. Melalui doa itu apa? Doa itu pengenalan relasi kita, bangun hubungan intim sama Tuhan. Kalau kita punya relasi intim, cari Tuhan, kenal, punya hubungan, pastinya sifat kita, karakternya Kristus. Jadi cara kita bisnis, cara kita hubungan sama orang, cara kita mutusin sesuatu itu gak sembarangan gitu, gak gampang. Kita tanya dulu, Tuhan boleh gak ya? Aku kerjain gak ya Tuhan? Sulit nih Tuhan, aku mungkin gak dapet cuan nih Tuhan, cuma kenal-kenalin doang nih Tuhan. Aku kerjain gak ya Tuhan? Gitu. Jadi PR-nya banyak ya. Semakin kenal Tuhan tuh semakin gak gampang, semakin kalah gitu kayaknya sama dunia. Orang-orang yang sekarang gak pakai Tuhan mungkin lebih cepat, kelihatannya cuannya lebih banyak, lebih perform kali dari kita gitu. Kita yang pakai Tuhan banyak gak enaknya, banyak sungkannya, banyak kerennya. Enggak deh, kalau pakai caranya gitu enggak deh Pak, saya nggak bisa. Jadi hari ini kita diajak untuk yuk kita yang kenal Tuhan, yang katanya Katolik, yang katanya aktif di komunitas, pergi PD tiap Rabu, punya cara kerja, punya bisnis yang bagus gitu. Yang nggak bisnis
berarti apa yang kita kerjakan tiap hari itu juga jadi bisnis ya. Bisnis itu mungkin apa yang kita sibukin dah tiap hari. Masih kerjain apa deh? Setiap hari masih kita kerjain apa sih? Sibuk kita apa sih tiap hari? Ya itu deh gitu. Kita lakukan yang sesuai sama Tuhan mau gitu. Ayat firman-Nya hari ini saya ambil dari pegangannya Perduki Matius 6, tapi dari awal ya, Matius 6 dari ayat yang hal kekhawatiran. Matius 6 ayatnya 25 sampai 34 ya. Hal kekhawatiran ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Janganlah khawatir akan hidupmu. Kalau besok gak ada yang dimakan gimana? Kalau sehari ini aja gak megang duit gimana Tuhan? Ya, khawatir itu saya banget. Saya tuh orang khawatiran. Gak tahu dulu pernah cerita gak ya di sini, udah bawa firman belum? Pokoknya saya tuh paling kalah sama uang. Paling gak bisa gak megang uang. Paling sukacitanya kurang kalau rekeningnya dikit. Kalau rekening tambah banyak, berenergi, senang. Gak ada duit, lemes, loyo, gak bisa ngapa-ngapain, kayak orang sakit. Apalagi kalau inget ada tagihan yang belum bayar. Besok makan gimana? Bulan depan bayar uang sekolah gimana? Bayar tagihan-tagihan gimana? Langsung lemes. Itu. Saya diprosesnya lama sama Tuhan, belajarnya lama sampai diubah fokusnya, bukan ke yang saya nggak punya, saya nggak bisa, saya masih kurang, diganti suruh bersyukur sama Tuhan. Ya, jangan khawatir, sampaikan segalanya kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Nah, itu saya belajar tuh setiap hari melawan itu tadi, ketakutan, kekhawatiran yang saya masih nggak punya, diganti sama terima kasih Tuhan masih bangun sehat. Terima kasih Tuhan masih nafas. Makasih Tuhan masih punya rumah. Makasih aku masih nganterin anak sekolah. Masih ada mobil Tuhan, masih bisa jalan hari ini sampai Serpong Tuhan. Tantangannya juga masih banyak, masih ada. Masih bisa sini Tuhan, bagi-bagi lagi sharing. Terima kasih Tuhan Yesus. Masih sampai sekarang Bapak Ibu berproses ya. Dan jauh banget. Pas itu udah saya paksa, hai jiwamu, pujilah Tuhan. Hai Jenny, nurut sama Tuhan. Hai Jenny, ucap syukur. Beda banget Bapak Ibu. Yang tadinya pikirannya ini ngarahnya ke masalah terus, ke tantangan, berubah. Tiba-tiba berenergi, tiba-tiba bisa melakukan ini, itu, produktif, kreatif. Saya property agent Bapak Ibu ya. Pas saya udah dari pagi nih pakai doa, baca firman, pujian, itu seharian Bapak Ibu berenergi, semangat. Suami saya ajak, ayo keliling kita cari listingan, konteks sana, konteks sini, gitu. Malam udahan, happy banget, bersyukur. Wih, aku hari ini bisa gini. Belum ada yang beli Bapak Ibu, belum ada yang laku, tapi merasa bersyukur. Saya hari ini punya energi, punya semangat. Jadi semua yang kita lakukan itu judulnya harus punya energi ternyata. Yang dibutuhkan tuh energi. Datangnya dari mana? Daripada Tuhan. Gak bisa diada-adain sendiri, gak bisa. Mau berenergi, berenergi. Mau pergi, berangkat, gak bisa Bapak Ibu. Lemes. Pasti ingat masih sakit lah, badan gak enak lah. Gitu. Kalau kita ingat masalah tuh bawaannya kayak gak enak badan, jadi gak bisa ngapa-ngapain. Pas kita pujian penyembahan kayak tadi, diawali dengan syukur. Jadi kalau kita lakukan gak jadi pede, tapi setiap hari, silakan dicoba hasilnya. Semangat, bisa
bisa ngelakuin banyak, bisa tersenyum, lupa sama yang kita belum, ya. Makanya itu, karena itu jangan khawatir akan hidupmu, apa yang tidak kamu makan, kamu minum, jangan khawatir akan tubuhmu, apa yang tidak kamu pakai, ya. Bukankah hidup itu lebih penting? Tuhan tuh sering ingetin jangan khawatir. Makanya kita harus sama-sama berjuang belajar gimana supaya kita mengarahkan hati kepada Tuhan, tidak khawatir. Transformasi dimulai dari diri saya. Ya, jadi transformasi usaha itu bukan usahanya yang dibenerin, dibagusin. Oh, usaha saya punya Tuhan kok. Tapi yang melakukannya tetap cinta uang, tetap mau cuan doang. Enggak. Jadi transformasi bisnis, transformasi apapun yang kita lakukan dimulai dari pelakunya. Siapa? Saya. Hatinya saya dibenerin. Ya, motivasinya saya dibenerin. Itu. Yang selanjutnya, pandanglah burung-burung di langit yang gak nabur, yang tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh dari burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambah selasa saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung milada yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian alam dan dari rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Burung aja yang gak kerja disediain makan sama Tuhan, apalagi kita. Tuhan itu sumber, kaya banget. Bapak saya itu kaya banget. Kalau hari ini kita mau diberesin sama Tuhan itu bisa. Kalau belum, artinya apa? Masih dibenerin saya sama Tuhan. Kayak Yusuf, gak langsung jadi raja, dijual dulu sama saudaranya loh yang jual, keluarganya yang jual. Jadi kalau hari-hari ini mungkin jahat banget ya, keluarga aku loh yang jahat sama aku. Jangan heran, Yusuf aja digituin sama siapa? Saudaranya, dijual. Parah banget loh. Kita mah gak ada apa-apanya. Makanya senang banget baca kisah-kisah Alkitab itu. Parah-parah banget. Yusuf itu udah direncanain Tuhan jadi raja. Kalau hari-hari ini kita juga masih berjuang, itu artinya kita juga bakal dipercaya lebih sama Tuhan. Saya kok belum sih Tuhan? Padahal saya udah banyak banget. Pelayanan kali, worship leader kali, atau apalah di lingkungan kali, WK Tuhan, semua aku lakuin Tuhan. Dapat banget, hidup aku tuh gereja semua ada urusannya, gitu. Baik, udah nggak hitungan apa aja gitu ya. Tapi sampai hari itu masih menurut kita atau orang-orang sekitar itu sulit lah gitu ya. Yusuf ya, kita lihat kisah-kisah di Alkitab. Daud latihan setiap hari lawan singa beruang. Jadi setiap hari yang Tuhan kasih sama kita tuh latihan juga. Kayak Daud yang dombanya cuma 2 mau dimakan, yang dombanya banyak kali Tuhan, jangan yang dombanya 2, 3 gitu. Mau dimakan singa lah, mau dimakan beruang lah gitu. Tapi akhirnya lawan Goliat. Jadi itulah ya, orang-orang yang dipilih sama Tuhan, yang kenal sama Tuhan itu lagi dipersiapin setiap hari, dibenerin hatinya tiap hari. Disuruh tambah sabar, disuruh kalau ada yang gak baik itu gak langsung ngomel, diam, masuk dalam, direnungkan di dalam. Saya ngerasa gitu Bapak Ibu. Dulu saya cepet ngomel, tapi sekarang ada ngeremnya. Dan saya mikir sendiri, kok aku sekarang berubah ya? Gak langsung ngomel gitu. Rupanya karakter kita tuh juga dibentuk sama Tuhan, diubah tuh setiap hari, didewasakan. Jadi kalau mau ngomel gak usah belajar kita, gak usah kenal firman juga gampang itu ngomel. Ya ngeluh, ngomel, khawatir itu gak usah diajarin. Alami Bapak Ibu, takut gak usah. Tapi yang namanya sabar, rendah hati, pengendalian diri, itu gak ada tiba-tiba, dilatih. Buah-buah roh itu dilatih. Dari
pengenalan tadi, transformasi melalui doa, melalui relasi, melalui hubungan, sampai semua yang ditulis ini bisa masuk, dingertiin, terus dilakukan, terus mengubahkan kita, terus jadi cerminan, bisa dirasakan orang lain, jadi contoh. Gitu. Jadi mami yang kenal Tuhan, jadi oma yang kenal Tuhan, jadi saudara yang kenal Tuhan. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi percayalah kalau sampai hari ini kita terus mengenal Tuhan, baca firman, merenungkan, pasti ada perubahannya. Jangan bosen. Udah tahu kok, dari dulu juga gitu. Enggak loh. Ada aja nih dapat firmannya sama, dibaca terus. Saya pernah terus cuman baca Daud. Cerita Daud lawan Goliat itu kuasanya besar banget. Dibaca terus, dibaca terus, dibaca terus. Mengubahkan, banyak banget dapatnya. Baca lagi, dapat lagi. Oh gitu ya, oh gitu ya. Jadi kalau aku masih gini, Tuhan siapin aku loh. Suatu yang besar loh nanti loh. Itu latihan-latihan yang aku perlukan, gak apa-apa gitu. Jadi aku latihan gak ngomel. Pas lagi gak enak tuh ya gak apa-apa. Aku bisa gak lewat hari ini. Di depan sih it's okay. Di depan sih enggak. Di dalam, nah Tuhan lagi ngajarin itu tuh. Di luarnya sih enggak. Kelihatannya sih udah baik. Dalamnya, di dalam ngomel gak? Di dalam komplain gak? Kurang ajar lo ya. Udah aja nanti lo. Sekarang sih ini nanti loh. Sampai begitunya loh Bapak Ibu. Saya kerasa tuh dibenerin sampai begitunya. Sampai mikir gitu aja tuh enggak gitu. Kacamata kuda. Disuruh Tuhan yang gak perlu, jangan kamu pikirin. Pikirin yang perlu, lakukan yang perlu. Waktu singkat. Hari ini kamu lakukan yang produktif, yang kamu bisa. Gak kamu yang gak bisa. Oke. Jadi yuk terus kenal Tuhan, hubungan intim, relasi sama Tuhan, percaya Tuhan sudah menyediakan. Kita tuh lebih dari burung, lebih dari bunga. Jadi jangan khawatiran ketakutan menguasai kita. Ya. Selanjutnya, ini ayat favorit sering banget dibaca, ada lagunya juga dari awal dinyanyiin. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Senangnya ditambahkan kepadamu aja. Carilah dahulunya, itu susah, ya kan? Ternyata kita tuh sampai hari ini tuh masih disuruh carilah, datanglah, kenalilah, masuk hatinya Tuhan, selami, kenali. Bener gak aku sayang sama Tuhan? Bener gak sih aku nih kenal Tuhan? Bener gak sih aku pakai nih cuman buat kebutuhan aku, muasin aku, transaksional. Tuhan tuh aku pakai buat ban serep. Pas lagi sulit, pas lagi utangnya banyak, puasa. Pas lagi ada yang gak terkabul, doa. Gitu. Aku pakai Tuhan lagi perlu aja. Tuhan, aku tuh pengen punya ini loh, pengen punya itu loh. Dulu kan kita diajarinnya gitu ya, punya wishlist tuh banyak. Umur segini pencapaiannya ini, umur segini ini gitu loh. Passive income gitu. Dulu kan banyak kan seminar kajian kita, seminar motivasi gitu ya. Jadi kita pakai Tuhan untuk menggolkan keinginan-keinginan kita doang. Ada temen gini cerita, bener loh. Waktu aku belum melayani, waktu aku diajak ya ke komunitas gak mau, bisnisku tuh seret. Gak ada tuh bisnisku yang gol. Waktu aku, yaudah deh, habis udah diajakin lama, ke PD, aku gak mau terus. Waktu aku udah, yaudah deh, aku PD, terus aku disuruh jadi tim, yaudah deh, jadi tim juga. Bener loh, itu lancar langsung bisnis aku. Makanya jangan deh kalau kita diajak-ajak itu mau. Jadi dipakai buat keinginan saya,
transaksional. Jadi pelayanan supaya bisnis saya lancar. Ya, kita yuk doa ke sana. Katanya kalau doa sana ya, manjur. Itu kamu kalau lagi ini doa ke sana. Gitu. Jadi kita tuh sama Tuhan itu buat saya. Tuhan, doa supaya tender saya gol. Tuhan berdoa Tuhan supaya anak saya Tuhan boleh. Tapi gak cuma itu tok gitu loh. Kalau Tuhan berkenan boleh. Kalau enggak gimana? Enggak pun juga aku mau belajar Tuhan untuk sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Jadi apapun yang terjadi sama kita, Tuhan tuh pengen kita tuh bertumbuh, pengen kita tuh dewasa. Gak cuma badannya yang tambah tua, umurnya yang nambah, tapi semuanya tubuh, jiwa, roh. Seringkali kita lupa ya, tubuhnya kasih makan, kasih yang enak, dirawat, salon, dicet, bikin rambutnya gitu kan, kutekin kukunya. Tapi yang dalam roh gak diisi, gak dikasih makan, karena gak kelihatan, karena ngerasa ya gak ada yang tahu juga gitu ya. Tapi ternyata itu yang penting ya. Seringkali ukuran kita kalau hartanya banyak itu diberkati Tuhan lah. Kalau yang rumahnya kecil, mobilnya masih belum, jangan-jangan kamu tuh belum ini, belum bener hidup kamu, masih kurang taat kamu tuh ya. Ada orang yang rumahnya besar ya Bapak Ibu, harta juga banyak, tapi tiap hari mau tidur aja gak bisa. Serius, tidurnya jam 1, bangunnya jam 4, jam 4 lari pagi. Setiap hari kayak gitu, gak bisa tidur. Tapi ada orang satu lagi tidurnya cuma di kos-kosan, tapi tidurnya deep sleep. Kan sekarang banyak kan orang pergi psikolog, psikiater supaya bisa deep sleep. Bayar mahal loh orang supaya bisa deep sleep, bener-bener tidur gitu, gak ada pikiran. Kan ada orang tidur tapi gak tidur, pikirannya jalan terus, takut, khawatir, utang banyak, gak bisa tidur Bapak Ibu. Itu tadi. Lebih yang mana yang lebih kaya? Yang tidur di kos-kosan, apa yang tidur rumah gedongan, tapi gak pernah bisa tidur. Ada temen gak pernah bisa tidur, sampai saya kaget. Dia cerita, waktu aku kuliah, aku tuh gak pernah tidur. Hah? Gak pernah tidur? Iya, gak pernah tidur. Bisa ya gitu, gak pernah tidur. Gak bisa tidur. Jadi berbahagialah kita yang bisa tidur. Tidurnya enak, deep sleep. Banyak orang gak bisa tidur hari-hari ini ya. Maka dari itu gak sembarangan nih ayatnya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ada pohon bambu, pernah dengar kan? Jadi doa itu, relasi sama Tuhan itu fondasi. Kayak pohon bambu yang pertama ditanam 5 tahun tuh kayak gak ada pergerakan. Nih pohon mati kali, gak tumbuh kali. Gak taunya pohon bambu tuh 5 tahun bangun akar di bawah. Bangun akar di bawah, gak kelihatan. Waktu akarnya udah kuat, seminggu aja tuh tumbuh puluhan meter, cepet banget. Nah kita tuh pertumbuhan rohani kita tuh juga kayak gitu ya. Seringkali butuh waktu untuk nguatin kita. Jadi sewaktu-waktu ada badai, tadi kan ada nyanyinya lagunya ya, walaupun badai bergoncang ya, aku tetap tegak berdiri, bisa lewat. Kalau kita bisa mundur kan kita bisa bilang kan, sebenarnya dulu itu susah banget loh, lebih susah dari hari ini, tapi aku lewat. Covid, siapa pernah nyiapin Covid? Itu bencana, tapi lewat. Gak ada orang gak susah loh. Covid gak bisa kerja, kalau gak punya simpenan itu setengah mati. Tapi survive sampai hari ini, Bapak Ibu masih ada di sini. Itu semua pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan. Buah daripada itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya ditambahkan sama kita.
Ya, makanya banyak-banyak kita ngumpulin kebaikan Tuhan, baru kita bisa bilang semuanya ditambahkan. Gak ngerasa tuh ditambahkan sampai hari ini masih kurang tuh, masih belum punya ini itu tuh, belum banyak. Jadi pas lagi keadaan gak baik, saya tetap tenang. Itu tuh kaya banget kita. Pas lagi gak cukup mungkin, atau besok gak ada, tapi saya punya iman percaya, punya pengharapan gak berkesudahan sama Tuhan. Dikit lagi nih, di dalam ada yang ngomong gitu, itu kaya banget Bapak Ibu. Itu suara Roh Kudus menguatkan kita. Masih tetap happy, keluarga masih baik, anak-anak masih semua sehat, bertumbuh. Itu semua berkatnya kebaikan Tuhan. Ya, jadi jangan patah, jangan nyerah sampai hari ini. Gak usah ngukur-ngukur mana belum punya ini itu kok, masih cari nih Tuhan, masih cari nih. Gue umur berapa nih masih cari? Enggak, Ibu. Tuhan gak pernah nanya tuh, rekening kamu udah berapa? Saldonya berapa sih? Selama ini kerja omset berapa? Cuan berapa? Gak kelihatan. Enggak. Jadi karakter kita yang semakin menyerupai Tuhan tuh gak bisa dibeli. Punya tenang, tadi punya iman percaya, punya pengharapan gak berkesudahan, punya tahan uji, karakter yang tahan uji. Apapun masalah hidup lewat, umur sekian lewat sampai Bapak Ibu hari ini. Kalau dikumpulin itu semua kerja Tuhan dalam hidup kita, ya. Semuanya udah ditambahkan dan masih terus, Tuhan masih mau tambahin terus. Tuhan kasih pengenalan terus sampai akhirnya kita bisa jadi kesaksian. Gak perlu di depan, tapi di mana aja kita ada, mau di rumah, mau di pasar, mau di mana. Senyum aja orang berasa adem, enak rasanya. Kalau ngomong ketemu sama ibu, aduh, rasa hati senang, rasa gembira, rasa disayang. Karena kita yang dulu udah penuh. Makanya kita disuruh kepenuhan di dalam Tuhan supaya kita bisa beri. Karena orang itu maunya terima, lebih senang terima daripada ngasih. Semua orang minta dingertiin, minta disayang, gitu. Kalau kita bisa kasih, beres urusan sama semua orang. Makanya yuk kita penuhkan kita dulu, limpah, kaya, supaya kita bisa jadi berkat, bisa tolong orang. Gak selalu materi loh tolong orang. Ngertiin aja tuh jadi berkat. Sabar aja, ketemu orang gak sabar, kita sabar, itu berkat. Ketemu orang yang ngomel cerewet, kita tetap tenang, mengerti. Gak apa-apa, emang dia itu orangnya gitu. Gak apa-apa, aku ngertiin kok. Itu gak sembarangan, serius. Gak banyak orang bisa gitu. Oh kalau gue gak bisa, gue emang orangnya gini. Ya gue gini, gak bisa dirubah. Ya, yang ngerti aja, gue gak bisa. Kalau orang jahat, gue bisa jahat 2 kali gitu. Tapi kalau kita ketemu orang yang gak baik, gak enak ngomongnya, tapi kitanya gak ke-trigger, kitanya masih gol bacok, aja tuh orang gak manner banget, gak ngajarin gue, gak lihat gue umur berapa, gue lu siapa gitu kan. Aja dikasih aktif gak tau diri. Tapi udah gak ada tuh, kita udah gak ada, udah lewat. Gak apa-apa, tetap tenang, gak terlintas tuh sama sekali. Nah itu ya, buat daripada pengenalan akan Tuhan, daripada mencari dahulu kerajaan Allah, semuanya ditambahkan. Jadi ingat, bukan materi, bukan apa yang kita punya, semua yang kita dapat itu, tapi karakter Kristus tadi itu loh. Sabar, pengertian. Ya udah, aku ngomongnya gak enak, tapi aku gak panjangin lah, gak apa-apa cincai. Aduh, udah umur segini ngapain sih ribut-ribut? Selanjutnya,